Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita dibawa Tuhan sampai saat ini semata-mata karena kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan topik ketaatan kepada Tuhan. Kita belajar bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah kita seberapa waktu kita mengikut Tuhan, ya, kita bisa mengukur nilai kesetiaan kita itu seperti apa. Yang jelas bahwa kesetiaan seseorang kepada Tuhan ternyata sangat tergantung pada cara berpikirnya. Ya, kita mengalami Tuhan, Tuhan menghendaki kita diubahkan cara berpikir kita yang membuat kita mengenal Dia. Ya. Jadi yang kedua adalah seberapa dalam kita mengenal Tuhan. Semakin dalam orang itu mengenal, maka dia akan hidup semakin taat kepada Dia. Juga komitmennya seperti apa. Nah, kita akan melihat pada pagi hari ini, itu adalah pribadi Abraham yang merupakan contoh orang percaya, ya, atau bapak orang percaya, di mana salah satunya adalah dalam perjalanan hidupnya Tuhan meminta dia untuk mengorbankan anaknya Ishak sebagai korban sembelihan. Tentu ini merupakan satu hal yang sangat kontroversial, gitu ya. Nah, di Kejadian 22 ayat 21 sampai 3, firman Tuhan demikian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Tentu di ayat 1 ini adalah ayat yang dituliskan di Alkitab. Pada saat kejadian, Abraham tentu tidak tahu sama sekali mengenai apa yang tertulis di ayat 1 bahwa Allah mencobai Abraham. Ya, yang jelas pada saat itu Allah berbicara kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Ada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah bagaimana Abraham tetap taat mengerjakan perintah Allah yang benar-benar kontroversial itu. Dan ini merupakan satu pembelajaran yang harus kita teladani sebagai orang-orang percaya. Yang pertama adalah Abraham benar-benar yakin bahwa dia mendengar suara atau perintah Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya tentu mendengar suara Allah itu merupakan satu misteri. Ada hamba Tuhan yang berkata, saya mendengar suara Allah secara langsung. Tapi bagi saya pribadi mendengar suara Allah yang audible, itu tidak pernah terjadi. Bahkan dalam perjalanannya ketika menghadapi satu masalah persoalan, untuk benar-benar mengerti apa yang Allah kehendaki atau apa yang Allah katakan mengenai apa yang harus saya lakukan, itu
Saya sendiri sering mengalami tidak tahu persis. Nah, keyakinan untuk mengambil satu keputusan seringkali hanya berdasarkan dari iman yang saya miliki, berdasarkan firman yang saya renungkan, saya baca, saya dengar. Itu hanya menjadi satu keyakinan yang mendorong untuk mengambil keputusan. Jadi Abraham bisa mendengar suara Allah tentu bukan merupakan satu proses yang singkat, yang sederhana. Nah, bagi kita untuk bisa mendengar, meyakini suara Allah, itu tentu merupakan satu usaha yang terus kita lakukan, bukan langsung tiba-tiba orang bisa mendengar suara. Nah, di sini dikatakan seorang yang tidak pernah bisa mendengar atau meyakini suara Allah, maka orang itu tentu tidak bisa melakukan visi Allah. Tidak ada satu keyakinan bahwa apa yang didengar itu suara Allah, maka seseorang tidak bisa melakukan visinya Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mendengar, meyakini suara Allah itu merupakan satu hal yang terus kita usahakan ya, sebagai orang percaya agar di dalamnya mengandung satu keyakinan kita melakukan segala hal yang Tuhan mau. Yang kedua, begitu Abraham mendengar atau meyakini suara itu dari Tuhan, maka ia tidak menggunakan pikirannya dan pertimbangannya lagi. Ya. Seringkali orang sudah meyakini bahwa dia mendengar suara Allah, bahwa perkataan yang ia dengar itu dari Tuhan, tetapi dia menjalaninya dengan banyak pikiran dan pertimbangannya sendiri. Ya. Apakah Abraham memang tidak punya pertimbangan ketika Allah menyuruh Ishak untuk dikorbankan? Tentu di dalam diri Abraham punya banyak pertanyaan yang mengganggu untuk melakukan suara Allah ini yang pada akhirnya bisa ia menjadi ragu-ragu. Pertanyaan itu antara bukankah Allah itu kudus, tidak seperti dewa atau ilah kejijikan lain yang menghendaki korban manusia. Jadi Allah yang Abraham kenal bukan seperti Allah Dewa Molok, Dagon yang menghendaki korban anak-anak atau manusia. Tetapi pada saat itu dia menerima perintah untuk mengorbankan anaknya. Itu bisa menimbulkan satu keraguan yang luar biasa ketika Abraham berpikir seperti itu. Kemudian yang berikutnya, bukankah anakku itu diperoleh dari janji Tuhan sendiri, bahkan dilahirkan dengan mujizat. Anak yang dilahirkan, si Ishak ini, lahir pada satu masa di mana istrinya sebenarnya sudah tidak bisa lagi melahirkan. Bukankah melalui Ishak ini Allah akan mewujudkan janji katanya keturunanmu seperti pasir di laut dan bintang di langit, dan lain sebagainya. Tapi begitu Abraham meyakini bahwa suara itu dari Allah, maka pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikirannya itu tidak lagi digunakan. Ya. Yang ketiga, Abraham meneguhkan hatinya untuk tidak berjalan dengan perasaannya kembali. Ya, Abraham tidak lagi memberikan kesempatan perasaannya untuk menghentikan langkahnya demi melakukan kehendaknya Tuhan. Ya. Dalam prakteknya Bapak Ibu Saudara, ternyata banyak orang yang gagal melakukan kehendak Tuhan atau gagal mengikut Tuhan itu karena dia menjalani hidupnya dengan perasaannya, tidak tahan terhadap penderitaan, tidak tahan terhadap
kejenuhan, kebosanan, dan lain sebagainya, kemudian merasa iba atau kasihan. Coba bayangkan apa yang dirasakan Abraham ketika begitu dia mendengar suara Allah pada malamnya, tapi pada pagi-paginya dia memutuskan untuk berangkat, dan perjalanan menuju tempat yang Tuhan kehendaki itu tidaklah dekat, ya harus ke Gunung Moria katanya. Dia membawa perlengkapan, sepanjang perjalanannya tentu banyak waktu yang bisa menggagalkannya ketika dia menjalani itu semua dengan menggunakan perasaan. Bisa mengubah keyakinannya bahwa itu suara Tuhan karena dia mulai bergulat dengan perasaannya. Ya. Banyak orang yang pada awalnya begitu yakin melakukannya itu atas nama Tuhan, keyakinannya kepada Tuhan, tapi perjalanannya dia menjadi tidak berjalan lagi karena pada kesempatan itu dia mulai menggunakan pikiran dan perasaannya. Tidak tahan dianggap aneh, ganjil, tidak umum, bahkan istrinya sendiri juga mungkin menanyakan hal itu. Bagaimana mungkin Allah berbicara? Bagaimana mungkin Allah menyuruh untuk menjadikan Ishak korban bakaran? Toh Iskak itu diperoleh dengan janji Tuhan sendiri. Ya, orang yang dekat pun mempertanyakan sikap Abraham itu. Tidak lahan untuk dihargai dan lain sebagainya. Tetapi Abraham tidak memberikan kesempatan perasaannya, dia terus melakukan kehendak Allah. Jadi bagi istrinya sendiri, barangkali Abraham itu sudah dianggap orang yang aneh. Barangkali meragukan bahwa itu yang didengar adalah suara Allah. Yang terakhir adalah Abraham taat menjalani keyakinannya dan tidak lagi menghiraukan hal-hal yang lain. Selama perjalanannya dia fokus untuk menyelesaikan perintah atau pekerjaan. Demikian 4 hal yang Abraham lakukan sampai akhirnya Tuhan sendiri yang melakukan mujizatnya. Ayat yang pertama dikatakan Allah mencoba Abraham. Itu dituliskan sesudah Abraham membuktikan dirinya sebagai orang yang taat. Tentu pada saat melakukannya Abraham tidak tahu bahwa Allah mencobanya, tetapi yang jelas melalui tahapan dia meyakini itu suara Allah, kemudian dia mulai menjalaninya dengan tidak menggunakan pikiran pertimbangannya, kemudian dia tidak memberikan kesempatan perasaannya untuk menggugurkan keyakinannya, kemudian yang terakhir Abraham menjalaninya dengan fokus mata yang tertuju kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.